Proyek makan siang untuk anak sekolah menghadapi banyak tantangan ya teman-teman. Dari lembaga internasional sudah memberikan nasihat untuk hati-hati ketika program itu dilaksanakan karena akan memberatkan APBN negara Indonesia. Kemudian tadi saya juga melihat adanya seorang perempuan yang menyampaikan bahwa bantuan operasional sekolah BOS itu salah satunya diperuntukkan juga untuk membayar guru honorer. Sedangkan dari Pak Prabowo menyatakan bahwa pendanaan dari makan siang ini nanti juga bisa diambilkan dari bantuan operasional sekolah. Nah, disinilah tentunya akan ada benturan-benturan antara bantuan operasional sekolah yang diperuntukkan untuk membayar guru honorer dan lain-lainnya kemudian dipangkas untuk makan siang. Nah, bagaimanakah nasibnya guru honorer? Terus yang ingin saya lihat, sudah selayaknyakah program makan siang ini dilaksanakan, ataukah program makan siang ini bisa dipending dulu karena masih ada yang urgent yang lainnya, termasuk masalah pendanaan pendidikan dan lain sebagainya, disalurkan pada hal-hal yang lainnya tapi tetap di dunia pendidikan. Apakah seperti itu? Mari kita lihat ya. Seandainya program makan siang ini nekat dilaksanakan, apa yang terjadi? Ada simbol menara putus teman-teman. Kemarin itu saya memprediksi ya, 02 akan dilantik di tahun 2024. Tapi hati-hati dalam menyanangkan program-program masalah ekonomi. Karena ketika salah langkah ekonomi akan menghadapi penurunan yang lumayan. Nah, di sini ketika program makan siang itu nekat digelar, ada menara putus teman-teman. Ada kondisi-kondisi yang gak bagus. Nah, kondisi-kondisi ini tentunya terkait dengan pembiayaan yang akan membebani, yang membuat perekonomian menjadi gak bagus ya. Kemudian seandainya dilaksanakan, ada 4 jangkir, ada situasi dan kondisi yang gak bagus. Ada hal-hal yang perlu dibenahi di sini. Andai kata 02 sudah menjanjikan saat kampanye akan ada makan siang untuk anak sekolah, tapi seandainya hal ini tidak dilaksanakan, harusnya kita juga legowo ya, karena demi kepentingan negara Indonesia, demi perekonomian Indonesia. Karena ternyata 2 kartu ini sudah melambangkan ketika nekat itu dilaksanakan akan ada kondisi-kondisi yang membuat perekonomian berjalan gak bagus. Kita kan nggak mau ya, karena program ini kemudian ada hal-hal yang membuat perekonomian melemah. Karena teman-teman ya, mungkin kalian masih belum menyadari ya, saya belanja di salah satu swalayan di desa lah ya. Kemudian saya lihat dari billingnya, kok ada pajaknya. Nah, mungkin kalian nggak sadar selama belanja ini. Kemudian saya tanya kepada pegawainya, jawabannya, iya ibu, ini sudah mulai Agustus tahun 2023. Sadarkah kalian kalau misalnya beli mie instan, beli sabun mandi, beli ini dan itu di swalayan desa itu ternyata juga ada kena pajak. Padahal itu barang-barang kebutuhan rakyat kecil. Barang-barang kebutuhan yang juga dikonsumsi atau dipergunakan oleh rakyat kurang mampu, tapi udah kena pajak loh ya, udah kena pajak. Jadi di sini alangkah baiknya kalau dilihat dari kondisi perekonomian ketika program makan siang ini dilakukan malah membuat efek yang kurang bagus, alangkah baiknya program makan siang ini disalurkan ke masalah pendidikan yang lainnya. Misalnya apa? Misalnya kalau kita menjelang ajaran baru, orang tua ini sangat bingung. Kenapa? Seragam sekolah itu loh berjete-jete, berupa lembaran kain. Nah, kemudian harus dijahitkan, itu juga satu setel udah berapa ratus. Nah, disinilah
mungkin alangkah baiknya program-program yang lebih mengarah ke hal-hal yang seperti itu. Karena orang tua ini kalau sudah mau menyekolahkan anak, ajaran baru, murid baru sangat luar biasa keuangan yang harus dikeluarkan. Sekalipun sudah bebas SPP, tapi ada saja pungutan-pungutan yang untuk ini dan untuk itu. Nah, alangkah baiknya ini yang jadi perhatian masyarakat, perhatian dari pemerintah. Salah satunya seragam masuk untuk murid baru. Karena sangat luar biasa bercita-cita. Mungkin kalau orang mampu ya nggak masalah. Tapi kalau orang yang kondisi perekonomiannya melemah, kurang mampu, apalagi yang disekolahkan anaknya tidak satu orang, pasti akan berat ketika ada biaya-biaya yang bercita-cita tersebut. Nah, kita kembali ke prediksi ya. Kemudian seandainya kalau program makan siang itu dilaksanakan, efeknya seperti apa? Ada banyak tantangan, benturan. Walaupun pemerintah sudah berusaha untuk mengatasi benturan-benturan ini. Jadi sepertinya program makan siang ini adalah program yang dipaksa untuk dilakukan di saat APBN belum siap. Makanya di sini ada 3 kartu yang melambangkan masalah-masalah yang dihadapi ketika hal itu nekat dilakukan. Walaupun di sini ada simbol kerjasama. Nah, kerjasama tentunya kerjasama dengan siapakah ini? Tentunya dengan pendanaan, ya. Kerjasama dengan pendanaan. Nah, pendanaan ini diambil dari mana? Diambil dari mana? Dari pajak-pajak kah? Ya, tentu salah satunya dari itu. Jadi jadinya nanti muter aja, pajak diambil dari rakyat jelata kemudian diperuntukkan untuk membiayai program makan siang. Anaknya bisa makan siang, orang tuanya keliengan karena segalanya kena pajak. Seperti itu kan? Kemudian satu kartu lagi. Ada simbol orang depresi. Ada simbol orang kesulitan, pikirannya ngempet dan lain sebagainya. Simbol dari orang tua atau simbol dari guru-guru honorer dan lain sebagainya yang dana bantuan sekolah dipangkas untuk kepentingan makan siang. Ini ya, mungkin alangkah baiknya nggak makan siang mungkin ya. Karena makan siang ini juga biayanya banyak, bisa jadi ganti susu aja lah, susu kotak dan lain sebagainya. Kalau itu menurut saran saya. Tapi nggak tahu lagi kalau ada saran-saran yang lebih baik. Yaitu tadi, kalau menurut saya seragam sekolah saat murid baru sangat biayanya luar biasa untuk orang tua. Dan ini sangat perlu bantuan dari pemerintah. Ini kalau dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan, nah apa yang akan terjadi? Kita bolak-balik pertanyaannya ya. Kalau program makan siang itu dibatalkan, bagaimanakah kondisi yang akan terjadi? Ada 4 pedang, kemudian ada simbol meditasi. Yang artinya 4 pedang itu simbol dari pemikiran yang menghadapi benturan, masalah-masalah, dan meditasi ini adalah simbol introspeksi diri. Jadi ketika makan siang ini ditiadakan, kemudian keuangannya disalurkan pada pendidikan yang lainnya atau dari tetap di dunia pendidikan tapi masalah yang lainnya, ini ada hal-hal yang bisa lebih positif lagi ternyata. Makanya di sini ada introspeksi diri karena masalah yang dihadapi ketika ada makan siang itu lebih sangat memberatkan perekonomian ternyata ya. Kemudian satu kartu. Nah, ada perencanaan keuangan. Nah, merencanakan keuangan yang lebih longgar. The World, ada lembaran baru. Saya ambil 5 kartu juga. Ada The Moon, sekalipun masih ada kekhawatiran karena memang perekonomian saat ini sedang kurang bagus, efek dari COVID-19, juga efek dari perang Rusia dan lain sebagainya juga efek dari Pilpres, pasti ada perekonomian yang jalan di tempat karena efek dari hal-hal semacam itu tadi. Satu kartu lagi, ada simbol wanita maju perang. Ternyata sekalipun
bantuan makan siang itu ditiadakan, perekonomian Indonesia tetap menghadapi tantangan. Tapi hitung-hitungnya tidak separah ketika program makan siang dicanangkan. Karena di sini ada simbol menara putus. Di sini ada simbol maju perang. Menara putus sesuatu yang putus jeder, yang susah untuk dibenahi, perlu bangkit lagi, perlu proses. Kalau di sini maju perang, masih perlu siasat dan lain sebagainya yang masih bisa untuk direncanakan sebelum terjadinya maju perang ini. Dari kelima kartu ini, seandainya makan siang ditiadakan, ada kondisi-kondisi yang lebih positif lagi ketimbang dari kalau dilaksanakan ya teman-teman. Karena di sini ada introspeksi diri, mengingat keterbatasan APBN dan lain sebagainya. Jangan sampai memaksakan diri kemudian memberatkan dari rakyat kecil, itu juga sama saja tidak ada solusi yang bagus. Kemudian di sini dengan tidak adanya makan siang akan ada perencanaan-perencanaan yang lebih baik lagi. Hitungannya keuangan ini lebih bisa bernafas. Kalau dipaksakan kan sudah nggak mampu, dipaksa-paksain yang terjadi malah tertekan ya teman-teman. Seperti kasus ini, kartu ini ada depresi, ada putus asa karena apa yang dihadapi. Nah di sini kalau ditiadakan ada perencanaan-perencanaan yang masih bisa lebih leluasa untuk negara Indonesia. Dan di sini ada the word yang artinya anggap aja makan siang tidak ada, kemudian muncul apa ya, dialihkan ke yang lainnya. Dialihkan ke yang lainnya aja ini juga masih mir-mir loh ya, masih khawatir. Karena apa? Karena memang mungkin perekonomian negara Indonesia di tahun 2024 masih belum terlalu kuat. Apalagi kalau dipaksakan dengan program makan siang masih tambah makin kurang bagus. Makanya di sini tidak diadakan program makan siang aja perekonomian menghadapi benturan. Apalagi kalau diadakan program makan siang. Jadi saya rasa sekalipun dalam kampanyenya ada program makan siang, tapi kalau misalnya ini ditiadakan demi kebaikan bersama, tentunya sebagai rakyat kita juga harus bisa mengerti loh ya. Karena ketika dipaksakan, yang menderita juga rakyat juga. Apa-apa kena pajak demi menanggulangi pembiayaan hal-hal seperti ini. Walaupun ditiadakan, ternyata juga kondisi perekonomian masih mengkhawatirkan di sini. Apalagi kalau dipaksakan ya teman-teman. Jadi seperti itulah, mungkin ada baiknya untuk program makan siang dipending dulu, kemudian ide-idenya dialihkan tetap di bidang pendidikan, tapi kepada hal yang lainnya tentunya lebih mengerti masyarakat ya. Tentunya ini juga akan lebih baik. Andai kata program makan siang yang dicanangkan untuk satu anak 15.000 bisa diganti dengan susu kotak, nah ini juga akan meringankan dari APBN pemerintah. Jadi nggak harus makan siang ya, karena memang perekonomian APBN negara masih belum kuat untuk mengangkat hal itu. Daripada kedodoran, daripada ekonomi mengalami perlemahan yang kurang bagus, dampaknya juga akan kena pada masyarakat.